Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septani Putri dari kelas manajemen 3 pagi semester 2. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah akuntansi. Berikut soal sekaligus jawabannya ya teman-teman. Yang pertama soalnya itu adalah jelaskan sejarah akuntansi di dunia. Jadi sejarah akuntansi dunia adalah pada tahun 1494 Luca Pacioli atau sering disebut Bapak Akuntansi Dunia. Pada buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica Portioni et Proportionalia, dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computias et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Jadi subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi dunia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Jadi seperti itulah proses lahirnya sejarah akuntansi dunia. Yang kedua itu soalnya seperti ini. Jelaskan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Lahirnya akuntansi di Indonesia karena seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Jadi sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi. Jadi seperti itulah proses lahirnya sejarah akuntansi di negara Indonesia. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bidang keahlian dan lapangan pekerjaan di akuntansi. Pertama ada bidang keahlian, yaitu mengelola buku jurnal, mengelola buku besar, kemudian ada menyelesaikan siklus akuntansi, perusahaan jasa dan dagang, kemudian ada mengelola administrasi kas bank, kemudian ada mengelola administrasi dana kas kecil, ada mengelola order penjualan, ada mengelola proses kredit, mengelola kartu piutang, mengelola penagihan piutang, mengelola administrasi pembelian, mengelola kartu utang, mengelola penerimaan barang supplies, mengelola kartu persediaan supplies, mengelola kartu persediaan barang dagangan, kemudian ada mengelola administrasi gudang, mengelola kartu aktiva tetap, kemudian ada mengelola administrasi pajak, mengelola kartu persediaan bahan baku, ada mengelola kartu persediaan barang jadi, kemudian ada mengelola administrasi gaji dan upah, mengelola kartu biaya produksi, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Kemudian di sini ada lapangan pekerjaan akuntansi, yaitu ada akuntansi publik, manajer akuntansi, account officer, ada analisis keuangan, ada internal auditor, ada asisten controller. Nah, soal yang ketiga itu sebutkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi, yaitu ada pihak ekstern dan ada pihak intern. Yang pertama ada karyawan, ada kreditor, pemerintah, investor, konsumen, masyarakat, dan lembaga keuangan dan otoritas pajak. Sedangkan pihak internal yaitu ada pihak pemilik atau sering disebut sebagai owner, ada manajemen. Kemudian soal yang terakhir, siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi siklus akuntansi perusahaan jasa, contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa adalah sama dengan jenis perusahaan lainnya. Perusahaan juga harus membuat laporan keuangan. Nah, seperti seperti yang kita ketahui, untuk membuat laporan keuangan, maka kita harus mengetahui siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dengan begitu, laporan keuangan yang dihasilkan baik dan benar. Jadi berikut adalah siklus
siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada identifikasi, analisis transaksi atau sering disebut sebagai penggolongan. Yang kedua ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga posting ke buku besar. Yang keempat penyusunan neraca saldo. Yang kelima penyusunan jurnal dan neraca saldo, penyesuaian. Yang keenam ada neraca lajur. Yang ketujuh ada penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang kedelapan ada penyusunan jurnal penutup, dan kesembilan ada jurnal pembalik, dan terakhir ada neraca akhir atau awal setelah penutupan. Nah, jadi itulah jawaban saya dari soal UTS yang sudah diberikan. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.